penghasilanku harus gede nih. Berarti ku kejar tuh sampai ke zona nyaman. Ketika sudah di zona nyaman, aku fresh aja. Aku nggak akan mau keluar dari zona nyaman itu. Dan aku harus mengupgrade lagi sampai senyaman-nyaman-nyamannya. Itu kalau aku. Kalian gimana soal Legend? Aku nggak ada tanggapan soal Legend, pasti dibatalin. Komen 2 akun bisa-bisa. Itu tadi adminnya tuh salah kasih harga. Apakah ada perbedaan? Pasti ada perbedaan. Tidak mungkin nggak ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Dari segi GMV gimana kok? Lebih besar GMV ketika aku 50 konten per hari. Kohen, kenapa beberapa hari viewsnya jadi turun ya? Nggak beberapa hari kak. Naik turun tuh biasa. Nah, jadi yuk kita ngobrol-ngobrol ini ya. Kalian siapin catatan ya. Yang masih di bawah 3 bulan siapa? Aku pengen tahu nih. Yang masih di bawah 3 bulan. Yang masih di bawah 3 bulan. Kalau misalkan kalian udah di atas 3 bulan, pilih bahagia. Kalau masih di bawah 3 bulan, pilih menangis. Kalau di atas 3 bulan, pilih bahagia. Kalau di bawah 3 bulan, pilih menangis. Oke. Ternyata masih banyak yang baru mulai kan. Nah, ketika masih banyak baru mulai ini, ayo kita belajar dulu ya. Aku bakal buka papan tulis. Mau nggak? Tapi aku minta kalian tap-tap layar. Bisa nggak? Aku minta kalian tap-tap layar sampai di 100.000 tap-tap layar. Bisa nggak? Bentar. Kita kecilin lagi ya. Udah muncul di kalian layarnya? Tulisannya masih kekecilan nggak? Apakah tulisannya masih kekecilan? Yang pertama. Apa yang pertama? Coba kalian ketik. Apa yang pertama? Yang pertama apa? Ini bahas tentang pemula nih. Buat target. Iya. Targetnya apa kok? Nih. Kalian dengarkan baik-baik, oke? Targetnya seperti apa? Jadi untuk teman-teman yang memang baru mulai banget, targetnya itu adalah di jumlah konten dulu. Oke, ini kita akan belajar tentang konsisten ya teman-teman ya. Nah di sini aku akan ngajak kalian berpikir. Oke. Nah yang pertama di sini kita bakal buat target. Target yang pertama adalah jumlah konten. Jumlah konten ini fleksibel, kalian targetin selama 3 bulan itu berapa konten, is okay, itu bebas terserah kalian. Tapi kalau misalkan sehari 5 konten, berarti berapa konten dalam 1 bulan? 150 dikali 3 berapa konten? 150 kali 3 berapa? 4. Berarti 450 konten. Jumlah konten berarti 450 konten dalam 3 bulan. Fokus kepada hasil. Hasilnya itu hasil jumlah kontennya. Jangan targetkan kepada GMV-nya dulu. Ini ada levelnya nih. Tujuannya apa? Kenapa tidak mentargetkan GMV? Karena ketika kalian mentargetkan GMV, percayalah, kalian akan stres, kalian akan bingung, dan kalian nanti akan putus asa. Jadi di awal targetkan jumlah konten.
Dan di sini kalian harus tahu satu hari kalian buat konten berapa, harus ada checklistnya. Siapkan buku agenda 1. Contohnya seperti ini. Siapkan buku agenda 1 dan kalian tulis ya, per hari itu kalian kontennya produk apa. Kalau misalkan belum sampai di 5 konten, jangan kasih tubuh kalian untuk istirahat. Kejam pada hasil, tapi kejam pada hasilnya itu untuk kebaikan. Jadi kejam pada hasil, tapi hasilnya itu bukan GMV-nya tadi, tapi lebih ke jumlah kontennya dulu. Sebelum 5 konten aku nggak akan tidur. Harus keras kepada diri sendiri. Habis ini kita bahas, aman nggak? Oke. Nah, di sini fokus kepada hasil ya. Hasilnya itu apa? Jumlah kontennya. Nah, kemudian targetnya apa lagi? Apa targetnya? Sebentar. Ini sudah punya target sama 1 bulan. Kemudian yang berikutnya, ini kalian harus targetkan. Contoh misalkan dalam 1 hari kalian pembuatan konten itu bisa menghabiskan berapa waktu. Contoh misalkan 1 konten itu bisa habis misalkan 1 jam. Nah, kalian harus targetin dalam pembuatan konten ini, durasi pembuatan konten semakin cepat ya. Solusinya apa? Belajar tentang pembuatan konten. Dari skrip atau narasi sampai editing. Jadi ini harus belajar. Jadi kalian targetkan durasi pembuatan konten atau di sini skill ya. Atau bahasa lainnya upgrade skill konten. Ini wajib dan ini kalian harus memiliki target. Jadi kalau misalkan di bulan pertama masih pakai skrip, masih terbata-bata, bulan kedua kalian harus punya target untuk tidak terbata-bata dan one take. Ya. Keranjang kuning semua, Kak. Keranjang kuning semua. Nah, ini. Lalu yang kedua, untuk yang pemula fokus pada upgrade kualitas cara ngonten. Jangan pada jumlah view. Nah, ini nih. Fokus pada upgrade kualitas konten. Maksudku hari ke hari harus makin baik dan kalian jangan fokus kepada jumlah views terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalian harus sadar diri. Sadar diri. Ya nilai ya nggak akan mudah. Jadi pertama ya ini aku buatnya target ya untuk pemula 3 bulan pertama ya. Tuh. Baru yang ketiga. Riset produk minimal 1 minggu menemukan 1 produk unik untuk dimainkan. Harus riset produk, nggak bisa nggak riset produk karena kuncinya ada di riset produk. Ini sama seperti kalian nanya tadi, kok kalau keterbatasan sampel gimana? Beli. Cari sampel yang budgetnya masih kalian jangkau. Riset produk di mana? Di ShopTab itu udah banyak produk di sana, kalian bisa cari di sana. Contoh misalkan kita mau riset produk. Nih, contoh riset produk. Kita mau riset produk. Kalian cukup masuk ke bagian pusat afiliasi. Setelah kalian masuk ke pusat afiliasi, kalian scroll ke bagian bawah ada marketplace produk. Di bagian marketplace produk ini banyak yang bisa kalian cari. Mulai dari di sini ada kategori-kategorinya.
Lalu di bagian sini ada yang direkomendasikan, bahkan kita bisa atur dari harga-harga berapa. Tapi kalau aku selalu pakai pola ini nih. Di bagian pasti laku. Setelah di bagian pasti laku, di sini aku scroll dan aku tidak akan melihat apa yang sedang trennya, tapi yang aku lihat apa produk ini berguna atau enggak. Produk ini memang digunakan sama orang banyak atau enggak. Produk ini bener-bener ya dibutuhkan orang apa enggak. Contoh misalkan, wah di sini ada produk bagus nih. Ya, misalkan nih kita cari. Oh ini nih. Alat gunting kuku. Kulihat nih. Wah, stoknya banyak nih guys. 97.000 stok. Harganya 8 ribuan doang, komisi 20%. Dan ini ternyata masih masuk ke dalam produk trending. Oke. Ini salah satu produk yang kayaknya nih bagus juga nih ya. Harganya cuma 8 ribuan doang. Oke deh, ini aku beli. Paham? Aku masukin keranjang juga deh. Ini bagus nih kayaknya nih. Ratingnya 4,5. Rating tokonya juga bagus. Oke, nah biasanya setelah aku masuk ke sini, ketemu produk yang unik dan harganya murah, aku biasanya kunjungin tokonya. Aku kunjungi tokonya, aku biasanya cek di sini yang lagi terlarisnya apa. Oke, di sini alat penggosok punggung. Stoknya banyak, komisinya bagus. Masukin lagi ke keranjang. Lalu di sini aku lihat yang rilisan terbarunya. Rilisan terbaru, produk yang terbarunya apa nih di sini yang sekiranya tuh oke untuk kita jual. Wah, kayaknya ini botol minumnya lumayan nih ya. Mainan anak dan lain-lain. Nah, jadi kita riset by feeling. Jadi riset by feeling. Cari produknya bisa dari sana ya guys ya. Riset by feeling. Oke, paham? Riset produk. Paham tentang riset produk ini? Ya kalau kalian punya duit langganan lah kalau data. Yang keempat. Bentar guys ya. Halo? Nggak jelas. Encen harus kita batalkan pesanannya kok ya. Batalkan aja, batalkan. Nggak mungkin tuh harga segitu. Oke, paham ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah riset produk apa? Apa sih ini orang? Bentar ya. Halo? Halo, selamat sore Pak. Sore. Perkenalkan, saya Riko dari Telkomsel IndiHome atas nama Pak Sohendi. Nggak jelas. Oke, kita lanjut nih. Kalau belanja di Showcase sendiri gimana ya? Ya, is oke, nggak ada masalah. Survei apaan? Ikut survei, terpilih untuk ikut serta dalam survei kami tentang pelayanan. Yang Encen tokonya jadinya gimana kalau gagal proses? Pasti jatuh sih itu rating. Lanjut nggak nih? Lanjut nggak? Kalau belanja, kalau kalian direkomendasikan dari kreator, belanjalah dari kreator itu. Jangan kalian check out sendiri. Memang nggak salah, tapi apa ya, kesannya itu ya orang jualan nih, lu tahu produknya dari dia, hargailah, lu belilah di dia. Lanjut ya. Kecuali kalau memang produknya itu memang ya dia nggak kok nengok siapa-siapa ya, langsung beli aja gitu. Nah, baru yang keempat nih ya. Yang keempat, kalian harus riset seller. Riset seller yang menggunakan GMV Max. Ini penting. Kuncinya di sini juga. Jadi kalian harus cross check sekiranya tuh seller apa aja yang memang mereka itu budget iklannya itu gede. Nah, ini memang nggak bisa riset biasa. Kalau yang ini ya mau nggak mau kamu harus ngecek para top kreator. Para top kreator itu kamu lihat produk-produk apa yang sedang naik di mereka. Percayalah, produk yang naik di mereka itu pasti ya, nggak pasti sih, tapi
80% itu diiklankan sama seller juga. Jadi kalau penghasilannya tuh udah gede banget, itu pasti ada budget dari si seller itu. Biasanya ya. Apalagi yang naiknya tuh bukan cuma 1-2 orang. Nah, biasanya mereka akan bermain di GMV Max. Gitu. Kalau GMV Max nggak biasanya harganya mahal kan gue ya? Nggak juga. Karena aku udah menemukan beberapa seller yang dia bermain GMV Max dengan harga produk yang murah. Oke, jadi dalam 3 bulan pertama sih saran aku kalian fokusnya ke sini sih. Ya. Ke sini nih. 3 bulan pertama fokus ke ini. Dan poin terpenting ya, haramkan mengeluh. Dan sadar diri yang namanya baru mulai. Kalau mau instan, ngepet aja lah. Oke, jadi ini pesan aku. Jadi 3 bulan pertama ini harus dilakukan. Jumlah video yang kita lihat di mana ya? Sebenarnya dari kalkulator TikTok. Makanya tadi dengerin. Aku bilangnya apa tadi? Aku bilangnya apa? Siapin agendanya. Dicatat kalau dari awal ya. Tapi kalau saat ini kalian mau mencari tahunya dari kalkulator TikTok. Itu dari Google, masuk aja ke kalkulator TikTok. Nah, di sana nanti bisa kelihatan. Jualan semua, siapa yang beli kok? Cetek banget, Bang, pikiranmu, Bang. Cetek, asli cetek banget pikirannya. Kalau semuanya jualan, satu yang kamu harus ketahuin, yang jualan itu cuman sekian persen aja. Yang kedua yang harus kamu ketahuin, yang jualan ketika penghasilannya besar, maka pengeluarannya juga akan ikut besar. Contoh misalkan aku jualan nih affiliate, apakah baju aku nggak beli, apakah celana aku nggak beli, apakah motor, mobil, perlengkapan rumah aku nggak beli. Semakin besar penghasilan, maka semakin besar jugalah pengeluarannya dia. Makin besar jugalah keinginannya dia. Oke? Tuh, di tempat kerjaku 100 orang. Tapi yang update diriku sendiri. Nggak akan bisa. Hidup tuh saling membutuhkan. Kita nggak bisa semuanya. Kita jualan nih, anggap nih aku jualan handphone ya. Aku nggak mungkin, Mbak, ya, mau beli sate harus jualan sendiri juga. Pasti aku beli di orang yang jual sate. Aku pengen beli baju, kayaknya aku pasti belinya ke orang yang jualan baju. Bang, storybooknya ada riset produk fashion nggak ya? Ada. Di situ kan aku ajarkan cara riset produk padahal. Benar, rezeki nggak akan tertukar. Dan ingat, regenerasi. Karena nggak semua orang itu hidup abadi. Bakal ada yang mati dan akan ada yang menggantikan. Ingat kata-kataku. Hidup itu nggak akan ada yang abadi. Akan ada yang meninggal, akan ada yang menggantikan. Kenapa video Cina views-nya tinggi ya? Iklan itu, iklan. Cuma aku di pondok yang main TikTok. Nah, tips supaya dikasih sampel gratis. Pantaskan diri kalian. Kalau kalian nanya kok gimana ya caranya buat sampel gratis, pantaskan diri kalian dari segi kontennya. Karena ketika kalian mengajukan, mereka akan mengecek. Kalau mereka merasa itu nggak pantas, ya berarti nggak akan di ACC. Bang, live ini masuk storybook nggak? Aku baru join. Live ini nggak masuk storybook. Tapi dibahas di live ini sudah ada di storybook. Karyawan dulu sampai 30 orang, sekarang tinggal 4. Hidup bagaikan roda. Iya, aku pengen hidup itu bagaikan roda, tapi aku rodanya bagian tengah-tengah aja deh. Jadi nggak di atas banget, nggak di bawah gitu ya. Jadi kalau disuruh milih, roda itu aku di bagian tengah-tengahnya aja lah. Joinnya mantap, storynya, thank you. Kalau di SV untuk jualan gratis dapatnya karena penjualan. Iya, saya roda bagaikan hidup. Asroda kok, iya asroda. Ya aku tengah-tengah aja lah. Jadi nggak turun-turun amat, nggak naik-naik amat gitu ya.
tengah-tengah aja. Oh ya, yang mau join di storybook, materinya apa aja sih kok yang didapetin? Kalau soal materi ya, karena materi itu akan terus diupdate, jadi ya nggak akan ada habisnya kalau soal materi. Tapi untuk saat ini materi yang sudah dibahas, yang mana kalian bisa pelajarin setelah kalian join di storybooknya Kohen, itu materinya ini nih. Apa materinya? Klik buka. Materinya ada pembuatan akun affiliate pemula, kemudian pemilihan kategori, panduan 3 bulan pertama, pembuatan konten, script, tag, video, editing, pengoptimalan strategi konten, iklan, kemudian live streaming, public speaking, kemudian membangun tim. Storybooknya akan terus diupdate. Itu yang akan kalian dapatkan. Budgetnya berapa? 149.000. Mau voucher? 50%, komen di bawah baru aku kasih voucher. Kok top hook terbaik? Kok top hook? Maksud top hook gimana? VIP seller itu maksudnya apa ya? Maaf baru banget. Nah, nanti kita akan bahas ya. Kok jadi zoom akhir-akhir bulan ini kok? Waduh, ini akhir bulan. Oh iya ya, akhir bulan ya. Ya bisa akhir bulan bisa. Akhir bulan ya. Ingatkan aku ya. Sekarang udah tanggal berapa? Sekarang udah tanggal 25. Pas di akhir bulan banget lah ya. Kok hooknya dipin? Lah, hooknya baru ku hapus, Bang. Nanti akan di-share lagi ya. Soalnya materinya baru selesai, biar di bagian bawah nanti fasilitas. Kok Encen gimana? Encen ya nggak gimana-gimana, pasti hilang. Ya udah join story yang GMV 30 juta kan masih ada grup khusus kok. Masih ada grup khusus. Aku kena hapus kok. Ya gitu. Kok view-nya puluhan dari asalnya ratusan. Yang TikTok pengen kita live streaming ya. Coba aja Kak. Nanti bakal di-share lagi Kak ya. Kata Bang Nio disuruh cancel. Iya, kita bantu sellernya lah, kasihan dia. Karena kalau nggak di cancel, dia bisa kena poin itu. Video keranjang kuning harus kasih jarak bener ya? Iya, biar lebih optimal dikasih jarak sih. Dikasih jarak. Negatif yang sopan. Followers di bawah 600 Kak, bisa nggak? Bisa. Saya terjual 200, 2500 saat live, gimana dong? Waduh, siap-siap PQP turun ya. Siap-siap PQP-nya turun. Jaraknya berapa kok? Kalau aku sih yang penting ada views saja. Kalau misal kontennya masih sedikit, jarakin aja 1 jam. Tapi jamnya nggak teratur, nggak ada masalah. Itu kosnya kenal. Sah. Tapi kok punya aku nggak nyala ya? Kalau di VT itu kan nyala-nyala kan? Tapi kok punya aku nggak nyala-nyala? Gimana cara nyalainnya? Nggak ada remote-nya ya? Aku lihat di konten orang kok nyala-nyala dia. Itu macan biskuit kok. Tembak lampu kok. Emang ya? Harus ditembak lampu ya? Kok ada buat 90 kilo nggak ya baju untuk? Waduh, nggak tahu aku Kak. Apa Encen adil ya kalau misalnya nanya itu di cancel?